Setiap hari jutaan orang di seluruh dunia ini mengkonsumsi video porno atau BOKFP. Parahnya lagi, banyak orang yang menganggap ini hanya sebagai hiburan semata dan kenikmatan yang tanpa ada konsekuensinya. Ini sangat empatik ya, gua secara diri gue sendiri gitu ya. Ini sangat menyedihkan. Kenapa? Emang sih, emang gratis lah, coba ada kuota, handphone, udah rebahan. Namun apakah kalian tahu bahwa di balik layar dari sebuah kenikmatan PMO ini ada ancaman yang sangat serius yang mengintai isi kepala kalian, Pak. Jadi di video kali ini gue akan menyelamatkan teman-teman gue yang sedang melihat video ini, yang mendengarkan video ini dengan menggunakan hati nurani teman-teman sekalian dari sebuah ancaman PMO ini. Dan yang mana masalah ini sangat sama dengan seperti virus ya, yang berupa visual yang siap menghack isi kepala kalian dengan cara menggerogoti protein yang kepala kalian hingga menjadi zombie brain, sekaligus menggerogoti secara fisik, mental, dan jiwa lo sekalian. Apa itu PMO? Gua akan jelaskan dulu secara detail apa itu PMO ya. PMO itu adalah pornografi, masturbasi, dan obsesi. Yang mana ini sebuah masalah yang dianggap tabu ya oleh masyarakat untuk dibicarakan. Padahal dampaknya bisa sangat serius teman-teman. Ya, bahkan kemungkinan besar sebuah kesalahan fatal bagi kehidupan seseorang atau diri kalian yang mengkonsumsi pornografi. Mari kita bahas dulu secara detail sekaligus mudah dipahami. Yuk gas. Pornografi atau BOKFP adalah pintu masuk ke dalam neraka dunia. Dan gak usah jauh-jauh, neraka ada di dunia. Pornografi adalah konten yang menampilkan adegan seksual secara terang-terangan, yang mana hal ini secara moral sifatnya privasi seharusnya. Namun, ini terang-terangan. Kalian tahu sendiri ya, jika ada sebuah kucing di hadapan kalian sedang melakukan adegan seksual di hadapan kalian, apa yang terlintas di... Nah, kalian bisa isi kolom komentar apa yang terlintas. Lanjut lagi, Pak. Mungkin ada yang berasumsi ini hanya hiburan semata ya. Ya, itu adalah asumsi yang keliru ya, yang perlu diluruskan karena ada akibatnya, Pak, dari porno ini ya. Dibilang pintu masuk neraka dunia karena setelah lu masuk, lu disambut dengan ya cewek-cewek yang seksi, cewek-cewek yang hot ya kan, dengan berbagai macam adegan, dengan berbagai macam model-model itu cewek ya kan, yang seakan itu kenyataan, skandal, cerita yang benar ya. Padahal itu cuman dongeng. Dari sini lu mulai penasaran tuh, dari penasaran inilah lu menjadi kebiasaan yang tidak sehat untuk otak lu sendiri. Pada saat seorang yang atau kalian sendiri ya menonton pornografi, sel-sel otak kalian akan menjiut ya, lalu membesar adalah bagian hormon dopamin, yang mana ini si dopamin ini selalu ingin lagi dan terus lagi pada video tertentu. Adegan yang beragam ditambah lagi ada banyaknya ribuan video porno ini seakan-akan nggak ada bosannya ya. Ini terjadi karena otak melepaskan hormon dopamin yang efeknya kita merasa senang secara instan ya, tanpa lu bayar ya, tanpa lu menyewa badut. Faktanya dari masalah ini lama-kelamaan bisa kehilangan minat lu dalam berhubungan dengan orang lain lah gitu, yang dunia nyata, yang gua akan jelaskan di bab 3, dampak dari pornografi. Masturbasi itu apa, Pak? Masturbasi itu adalah sebuah kebiasaan yang bisa mengganggu keseimbangan hidup lo. Masturbasi adalah kegiatan merangsang diri lu sendiri, atau gampangnya COII. Gua meresep ya, meskipun secara medis ini
dianggap normal ya jika dilakukan sesekali ya, tapi menurut gua ya, gua udah gatel banget ngomong dia dulu, ini tidak normal pak, sama sekali tidak normal. Gua berasumsi jika kalian pikir masturbasi hal yang normal, kalian sudah dimakan opini para medis. Ya, ironis banget. Habis ngocok, bawaannya capek kayak habis nguli. Ini penyebabnya. Siapa di sini insan colikiawan pengrajin 5 jari yang tiap habis ngocok, bawaannya itu capek dan ngantuk banget, padahal nggak habis melakukan olahraga apalagi aktivitas fisik. Kalau kita ngocok kan kerjaannya cuma goler-goler aja ya padahal. Sebetulnya rasa ngantuk dan lelah habis ngocok itu merupakan hal yang wajar dan normal. Hal ini dikarenakan saat pria melakukan ngocok dan terjadi ejakulasi, tubuh kita akan mengeluarkan serangkaian hormon seperti oksitosin, endorfin, dan prolaktin. Hormon-hormon itu tadilah yang kemudian membuat tubuh kita menjadi rileks, tenang, chill, kemudian mengantuk hingga terasa lelah. Kalau kalian sendiri gimana? Merasakan hal yang serupa nggak tiap habis ngocok bawaannya capek? Atau justru malah makin berenergi? Coba share di komentar. Keluarnya diproduksilah yang namanya sperma. Di mana diproduksinya? Di testis. Ya, hormonnya itu kemudian memproduksi testosteron, kemudian diproduksi di testis. Nah, kalau udah penuh spermanya gimana keluarnya? Ya keluarnya bisa dengan 1. Melalui mimpi basah, ya. 2. Melalui onani atau masturbasi. 3. Melalui hubungan seksual. Teruntuk teman-teman yang melihat video ini, gue sangat tulus ingin membantu kalian melepaskan rantai siklus ini, bahwa COLI itu tidak normal bro. Ya, apa kata medis itu cuma sesekali gak apa-apa ya, kelama-kelamaan menjadi 2 kali, 3 kali, lalu bahkan kecanduan bro. Ya, dan seterusnya bahkan seumur hidup bro. Obsesi ini ada sebuah siklusnya, dari nonton porno, dosa masturbasi. Ya, obsesinya adalah rantai pengikat terhadap pornografi dan masturbasi. Pada level ini adalah tahap paling terparah atau akut. Ketika seseorang sudah terobsesi, hidupnya seakan-akan hanya berputar di sekitar kedua hal ini aja ya. POKP dan COLI ini sama dengan seperti satu paket. Kalian bisa kehilangan semua minat pada aktivitas kalian, seperti menurunnya etos bekerja, hilangnya minat belajar, bersosial, mirip dengan hidup segan mati pun tak mau. Kayak orang bingung gitu. Dampaknya sangat berat banget pak. Ya. Dan gue akan bahas lebih detail di bab 3 ya. Jadi simak sampai selesai. Nah lanjut lagi, kita masuk ke bab 2. Untuk kita bisa memahami akar dari masalah yang bernama PMO ini, kita perlu meneliti apa faktor dari sebuah akar masalahnya. Ini sama seperti prinsip tabur tuai lah ya kan. Penyebab akar masalah. Faktor penyebab dari PMO seringkali berasal dari kurangnya pengetahuan tentang edukasi yang benar, yang tepat pada kesehatan seks yang benar ya, atau dengan tanda kutip sesat lah. Banyak hal keliru lah intinya mah. Akibatnya kalian mencari informasi sendiri tanpa ada dasar yang aturan yang tepat, yang terarah, dan hasilnya malah menemukan informasi yang membangkitkan birahi lo temen, hingga tergiring ke situs porno lagi atau konten bokep. Ya, ini mulai menarik nih. Siapa yang di sini pernah kesepian atau lagi stres karena tekanan kerjaan atau hidup? Pasti semua orang pernah ya, semua orang pasti pernah ngalamin. Tapi tergantung kitanya, bro. Untuk kita menetralkan kemumetan hal itu yang ada di kepala kita, itu pilihan masing-masing. Pilihan ada di tangan kita masing-masing.
Ada yang melakukan hal positif, ada pula yang melakukan melarikan diri ke hal pornografi. Hal ini salah satu masalah yang sering terjadi pada saat kita lagi stres atau malah lagi gabut mencari kesenangan secara instan. Ini gue greget banget sih sebenarnya bahasnya ya, yaitu menormalisasi video porno, apalagi masturbasi. Gue greget banget bro pada poin ini. Sudah bertahun-tahun sampai sekarang hal porno ini masih ada yang bilang ini wajar lah, gak apa-apa ya kan cuma sekali, kan biar sperma nggak beku. Dan masih banyak alasan opini yang konyol ya bagi gue, yang gak efektif. Gue greget ini. Yang beropini ini bisa dikatakan sangat minim pengetahuan bro soal edukasi, soal tahu lah intinya mah kesehatan seks yang benar ini nggak tahu dia yang mana dampaknya sangat berat padahal. Dan ini bisa tergiring orang-orang di sekitarnya tentang bahaya, tentang PMO ya kan. Dan ini sangat dosa sih kalau gitu. Kita hidup tidak sembarang hidup bro ya, karena di dalam dunia maupun di alam semesta memiliki hukumnya, ada prinsipnya, ada sistemnya yang saling terkoneksi dan saling terkoherensi ya kan. Begitu pula dengan peraturan pada diri kita sendiri, tubuh kita ya, yang melingkupi tubuh. Ada lagi yang sangat berperan, yaitu dalam vitalis langsung hidup adalah otak kita dan jantung kita, yang mana ini saling mempengaruhi alam bawah sadar dan energi kita ya teman-teman. Nah, apapun yang kita lakukan pasti ada timbal baliknya ya, hal apapun itu, sekecil apapun itu pasti ada timbal baliknya. Di bab 3 ini gue akan kasih tahu benefit ya, untuk para penikmat PMO. Pada saat lu melakukan CEOI yang terus lu lakukan, lu bisa mudah capek banget bro, atau kelelahan yang kronis. Stamina lu ini sangat turun drastis, daya imun lu turun juga, insomnia pun pasti lu mengalaminya. Karena apa? Karena gini ya, bahkan sperma yang mengandung protein, energi, bagian kehidupan lu, bahkan bisa dibilang harga sperma ini sangat mahal. Gue meriset, harga sperma ini sangat mahal bro. Bener serius ini, nggak bohong. Ini lu bisa mencari di Google harga spermanya berapa. Dari awalnya coba-coba hingga menjadi master PMO kecanduan coli, disitulah ada perubahan mental di dalam diri lu teman-teman. Dari mental prajurit hingga menjadi bermental tempe. Di level inilah dimana mental tempe lu ini akan memiliki sebuah sifat perasaan bersalah, malu tanpa sebab atau gak jelas, dan harga diri lu sangat turun. Pede lu hilang, mata kunang-kunang, pala lu kelenyangan, dan depresi pun datang. Tamat. Miris gak pak? Miris ya kan? Ini yang gue bilang hidup disegel mati pun enggan. Kita lihat di sisi sosialnya juga nih teman-teman. Dari lu punya sifat ini dan sangat gila banget dengan konten porno, setiap ketemu sama orang lu akan merasa minder tanpa sebab, tanpa ada penjelasan dalam diri lu kenapa lu minder ketemu satu orang kan. Terus dari inilah lu merasa sendiri, nolep, gak punya temen. Padahal yang ada diri lu sendiri, menarik diri sendiri ya kan. Itulah sebabnya mental tempe. Oke, nggak kerasa udah sampai di akhir video ya. Gue tarik kesimpulannya atau tesis gue yang dapat membantu teman-teman untuk bisa lepas dari masalah PMO ini yang sangat berbahaya. Ya, pornografi, masturbasi yang awalnya sesekali hingga kecanduan dan obsesi adalah masalah yang sangat serius yang bisa mempengaruhi fisik lo, mental lo, dan kehidupan sosial diri lo. Namun dengan memahami akar masalah, faktor penyebabnya, dan dampaknya, kita bisa mengambil langkah-langkah konkret
yang disiplin untuk mengatasi dan mencegahnya agar tidak terulang lagi ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih belum paham apa yang kita udah jelaskan, bisa diulang lagi video kali ini biar bisa dapat insight ya, atau bisa dicatat di buku yang dia teman-teman bisa dapat pemahaman yang lebih dalam lagi. Yang terpenting adalah memiliki tekad untuk berubah dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat lupa ya. Jika kalian mau bertanya silahkan DM gua di Instagram Ibrahim Ram ya. Di situ gue akan bantu kalian dengan senang hati ya agar bisa terlepas dari jeratan PMO ini. Oke, untuk teman-teman yang melihat video kali ini, terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.